Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Hiro Roziki, nomor NPM 719212892. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen angkatan tahun 2019. Di sini saya akan menjelaskan kembali dan mempresentasikan kembali bab manajemen SDM lanjutan tentang motivasi dan partisipasi kerja. Menurut Stefan Infako, mendefinisikan motivasi sebagai keinginan dan energi seseorang yang diarahkan untuk mencapai suatu tujuan. Motivasi adalah sebab dari tindakan. Teori motivasi. Menurut Hasibuan, teori-teori motivasi adalah sebagai berikut. Teori kepuasan yang memusatkan pada kebutuhan dan kepuasan individu yang menyebabkan bertindak serta berperilaku dengan cara tertentu. Teori ini memusatkan perhatian pada faktor-faktor kebutuhan dan kepuasan individu yang menyebabkan bertindak serta faktor-faktor dalam diri orang menguatkan, mengarahkan, mendukung, dan menghentikan perilakunya. Yang kedua yaitu teori motivasi proses atau proses teori yang memusatkan pada bagaimananya motivasi. Teori motivasi proses pada dasarnya menjawab pertanyaan bagaimana menguatkan, mengarahkan, memelihara, dan menghentikan perilaku individu-individu agar setiap individu bekerja sesuai dengan keinginan manajer. Yang ketiga yaitu teori pengukuhan yang menitik beratkan pada cara di mana perilaku dipelajari. Teori-teori ini mendasarkan sebab dan akibat dari perilaku dengan pemberian kompensasi. Misalnya, promosi tergantung dari prestasi yang selalu dapat dipertanyakan. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi kerja, menurut Herzberg mengklaim telah menemukan penjelasan faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi kerja, yaitu 1. Hygiene factors yang meliputi gaji, kehidupan pribadi, kualitas supervisi, kondisi kerja, jaminan kerja, hubungan antara pribadi, kebijaksanaan, dan administrasi perusahaan. Yang kedua yaitu motivation factor yang dikaitkan dengan isi pekerjaan, mencakup keberhasilan, pengakuan, pekerjaan yang menantang, meningkatkan, dan pertumbuhan dalam pekerjaan. Ada tujuan motivasi. Menurut Hasibuan, tujuan motivasi antara lain sebagai berikut. 1. Meningkatkan moral dan kepuasan kerja karyawan. Yang kedua, meningkatkan produktivitas kerja karyawan. Yang ketiga, mempertahankan kestabilan karyawan perusahaan. 4. Meningkatkan kedisiplinan karyawan. 5. Mengefektifkan pengadaan karyawan. Yang keenam, menciptakan suasana dan hubungan kerja yang baik. 7. Meningkatkan loyalitas, kreativitas, dan partisipasi karyawan. 8. Meningkatkan tingkat kesejahteraan karyawan. 9. Mempertinggi rasa tanggung jawab karyawan terhadap tugas-tugasnya. 10. Meningkatkan efisiensi penggunaan alat-alat dan bahan baku. Jenis-jenis motivasi. Menurut Hasibuan, ada 2 jenis motivasi, yaitu 1. Motivasi positif. Manajer motivasi bawahan dengan memberikan hadiah kepada mereka yang berprestasi di atas prestasi standar. Dengan motivasi positif, semangat kerja bawahan akan meningkatkan karena umumnya manusia senang menerima yang baik-baik saja. Yang kedua, yaitu motivasi negatif. Manajer memotivasi bawahan dengan standar mereka akan mendapat hukuman. Dengan motivasi negatif ini, semangat kerja bawahan dalam jangka waktu pendek akan meningkat
karena takut mendapat hukuman atau sanksi. Tetapi untuk jangka waktu panjang dapat berakibat kurang baik. Partisipasi adalah tanggung jawab karyawan yang didasari pada kesadaran penuh dalam mentaati dan mematuhi serta mengerjakan semua tugas pekerjaannya dengan baik. Partisipasi karyawan adalah di mana karyawan dalam suatu organisasi memainkan peran lebih besar dalam proses pengambilan keputusan. Adapun prinsip-prinsip dalam mewujudkan motivasi dan partisipasi kerja. Prinsip partisipasi. Dalam upaya memotivasi kerja, karyawan perlu diberikan kesempatan ikut berpartisipasi dalam menentukan tujuan yang dicapai oleh perusahaan atau oleh pimpinan. Contohnya, sebuah perusahaan menginginkan adanya produk baru yang akan dikeluarkan oleh perusahaan. Maka di sini pegawai diharapkan dapat ikut serta berpartisipasi, memberikan ide-ide tentang produk apa saja yang hendak diciptakan dan bagaimana prosedur pengerjaannya. B. Prinsip komunikasi. Dalam sebuah perusahaan, komunikasi dan informasi antara atasan dan bawahan atau sesama pegawai harus terjalin dengan lancar, agar pekerjaan pun berjalan dengan baik sesuai yang diharapkan. Contoh, pimpinan mengkomunikasikan segala sesuatu yang berhubungan dengan usaha pencapaian tugas. Dengan informasi yang jelas, pegawai akan lebih mudah dimotivasi kerjanya. C. Prinsip mengakui andil bawahan. Pimpinan mengakui bahwa bawahan mempunyai andil di dalam usaha pencapaian tujuan. Dengan pengakuan tersebut, pegawai akan lebih mudah dimotivasi kerjanya. Contoh, dalam membuat suatu keputusan, pimpinan juga harus memberikan kesempatan dan pengikut serta pegawai agar pegawai merasa benar-benar dibutuhkan di suatu perusahaan tersebut. Dan secara otomatis mereka akan termotivasi untuk lebih giat dalam bekerja dan berpartisipasi menuangkan ide-idenya. D. Yaitu prinsip pendelegasian wewenang. Pemimpin yang memberikan otoritas atau wewenang kepada pegawai bawahan untuk sewaktu-waktu dapat mengambil keputusan terhadap pekerjaan yang dilakukannya akan membuat pegawai yang bersangkutan menjadi termotivasi untuk mencapai tujuan yang diharapkan oleh pimpinan. E. Yaitu prinsip memberi perhatian. Pemimpin memberikan perhatian terhadap apa yang diinginkan pegawai bawahan, maka secara tidak langsung mereka akan termotivasi bekerja sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pemimpin. Contoh, memberikan kompensasi kepada karyawan yang berprestasi dengan bentuk apresiasi dan dorongan agar mereka semakin berpartisipasi dalam bekerja. Itu saja yang dapat saya jelaskan. Apabila ada hal atau ada tutur kata yang kurang jelas atau ada tutur kata dengan pengertian yang kurang bermaksud, silahkan komen di kolom komentar pada channel YouTube kami. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.